rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sangat bersuka cita pada pagi hari ini karena bisa hadir kembali untuk berbagi berkat rohani, yaitu berkat kebenaran firman Tuhan. Dan tema renungan kita pada saat ini ada hubungannya dengan perayaan Hari Raya Jumat Agung, di mana Tuhan kita, Juru Selamat kita, telah menebus kita dari setiap dosa dan pelanggaran yang kita perbuat di dalam kehidupan ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang adalah manusia biasa ini menerima anugerah keselamatan. Tuhan mengerjakannya secara tuntas dalam kehidupan kita. Kenapa Dia menebus kita, saudaraku? Karena Dia mengasihi kita. Dan Dia mau bahwa dalam kehidupan ini kita menaruh harap dan percaya hanya kepada
Tuhan saja, hanya kepada Dia saja, hanya oleh karena kepercayaan kita, hanya oleh karena keyakinan kita, kita menerima anugerah keselamatan tersebut. Itu sebabnya pada hari ini saudara, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita saat ini terambil di dalam kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-28 sampai kepada ayatnya yang ke-30. Ada sebuah kalimat yang akan menjadi fokus renungan kita pada saat ini saudaraku, yang terdapat dan tertulis di dalam ayatnya yang ke-30. Ayat 28 bilang begini, sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Ayat 30 bilang begini, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Satu bagian kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada pagi hari ini saudara, ini ada di dalam sebuah perikop yang menceritakan tentang saat-saat terakhir Yesus mati. Amin saudara. Perikopnya dengan jelas berkata Yesus mati. Di dalam ayatnya yang ke-30 dengan jelas menuliskan sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Ini yang menjadi fokus renungan kita pada pagi hari ini saudara, yaitu sudah selesai. Ini yang menjadi tema renungan kita pada pagi hari ini, yaitu sudah selesai. Kalau kita melihat saudaraku di dalam versi New American Standard Bible, bagian firman Tuhan ini khususnya di dalam ayatnya yang ke-30, teks ini berbunyi begini, therefore when Jesus had received the sour wine, he said, Dia berkata, it's finished. Kata sudah selesai, kata it's finished, di dalam bahasa Yunani, di dalam gramatikal Yunani, ini memakai kata tetelestai, yang ini adalah sebuah kata kerja teleo. Jadi kata tetelestai ini berasal dari sebuah kata dasar, yaitu kata kerja, yaitu teleo. Artinya begini, mencapai tujuan akhir, menyelesaikan secara tuntas. Jadi dari gramatikal bahasa Yunani saudaraku, kata tetelestai ini mengandung pengertian sesuatu yang telah tuntas diselesaikan, yang telah dikerjakannya secara sempurna, diselesaikannya sampai tuntas, dan ini terus berlaku sampai kapanpun. Artinya begini, di dalam kehidupan ini kita tidak perlu ada lagi korban setelah Yesus. Yesus sudah menyelesaikannya secara tuntas oleh karena Dia mengasihi kita. Bukti cinta Allah dalam kehidupan kita saudara adalah pengorbanan. Tuhan mengasihi manusia bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar teori, tetapi ada sebuah bukti yang diberikannya, yaitu Dia rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita, umat manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat bahwa ada beberapa pesan Tuhan yang terkandung dari kata tetelestai ini saudaraku. Inilah yang menjadi renungan kita ketika kita merayakan hari puncak karya penebusan Tuhan, karya terbesar Allah di dalam kehidupan setiap orang yang percaya, yaitu Dia mati di kayu salib
untuk menebus setiap dosa kita umat manusia. Ada 3 makna yang saya lihat saudaraku di balik dari kata tetelestai ini saudara. Yang pertama itu Yesus menyelesaikannya dengan sempurna, tanpa cacat, dan tidak ada perlu lagi korban atau perantara lain. Artinya begini saudaraku, karena Yesus sudah menyelesaikannya secara tuntas, karena Yesus sudah mengerjakannya sampai selesai secara sempurna, tanpa cacat, tanpa noda, tanpa celah. Itu sebabnya dalam kehidupan kita tidak perlu lagi berharap, beriman kepada pribadi lain, kepada objek lain selain kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Mari setiap kita orang yang percaya saudara, kita menaruh pengharapan kita sebagai sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita hanya ada di dalam Yesus. Kalau kita berlihat ataupun memperhatikan apa yang dikatakan kitab Ibrani pasalnya yang ke-9, kita buka sebentar kitab Ibrani pasalnya ke-9 ayatnya ke-11 sampai kepada ayatnya yang ke-15. Dengan jelas firman Tuhan menuliskan begini saudaraku, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kema yang lebih besar dan yang lebih sempurna, kata firman Tuhan, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Ayat 12 bilang begini, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ayat 13. Sebab jika ada darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiria, kata firman Tuhan. Ayat 14. Betapa lebih pentingnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ayat 15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Bagian kebenaran firman Tuhan ini saudaraku menjelaskan kepada kita setiap orang yang percaya bahwa berbahagialah kita memiliki Yesus dalam hidup ini. Amin. Berbahagialah kita yang menaruh pengharapan kita, iman kita, keyakinan kita di dalam Yesus. Sebab hanya oleh Yesus sajalah kita mendapatkan anugerah keselamatan. Firman Tuhan menuliskan bahwa Kristus itu adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Ini yang menjelaskan tentang tradisi Yahudi di zaman perjanjian lama saudara, di mana mereka menghapus dosa, menutup dosa mereka dengan darah binatang. Firman Tuhan berkata bahwa darah domba jantan, darah lembu jantan, dan percikan abu lembu muda itu untuk menguduskan mereka secara lahiria. Tetapi darah Yesus ini membersihkan hati nurani kita. Ini menyucikan batinia kita, sehingga kita memperoleh kelayakan untuk beribadah kepada Allah yang hidup. Yesus menebus perbuatan-perbuatan kita yang sia-sia saudara. Kita yang adalah manusia yang mewarisi dosa dari sejak perjanjian yang pertama, Yesus sudah menggenapinya semuanya dengan darahnya sendiri. Itu sebabnya dalam kehidupan kita jangan pernah kita menaruh harap kepada pribadi lain selain di dalam Yesus. Dialah juru selamat kita. Dialah pengantara dari perjanjian yang baru. Dialah penebus dosa kita
umat manusia. Itu yang pertama saudara, pengertian yang terkandung dari kata tetelestai, di mana Yesus sudah menyelesaikannya secara sempurna, tanpa cacat, tanpa celah. Itu sebabnya kita sebagai orang yang percaya, mari kita menaruh harap dan percaya kita, iman kita hanya di dalam Yesus saja. Dan kalau kita melihat saudaraku, makna kedua yang dapat kita tarik sebagai sebuah pelajaran, dan saya percaya ada pesan Tuhan di dalamnya. Yang kedua, pesan Tuhan di balik ataupun yang terkandung di dalam kata tetelestai adalah begini. Yesus sudah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Artinya begini, kematian Kristus secara total membenarkan kita dari segala kesalahan. Karena kematian Yesus, karena pengorbanan Yesus, kita beroleh anugerah keselamatan. Amin saudaraku. Kitab Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-11, ke-18 sampai kepada ayatnya yang ke-19 menuliskan begini saudara. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang akan menjadi orang benar. Ini berbicara mengenai Adam dan Kristus. Kitab Roma pasalnya yang kelima, saudaraku, ini menceritakan tentang Adam yang pertama, yang karena satu perbuatannya, yaitu memakan buah pengetahuan baik dan jahat, semua umat manusia mewarisi dosa Adam. Tetapi percayalah saudara dan berbahagialah, oleh karena perbuatan Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, kita dibenarkan dari segala perbuatan kita. Ayat 19 bilang, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, yaitu Yesus, semua orang menjadi orang benar. Dalam hidup ini saudara, yang mesti kita lakukan adalah kita bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus. Kita jangan bermegah kepada objek yang lain, kepada pribadi yang lain, meskipun pribadi tersebut, objek tersebut menjanjikan kita untuk kaya, untuk memiliki segala hal di muka bumi ini. Tetapi mari kita berbahagia oleh karena Allah melalui Yesus. Kita bermegah di dalam Allah melalui Yesus Kristus, yang karena olehnya sajalah kita beroleh berkat jasmani dan juga berkat rohani. Berkat rohaninya apa saudara? Berkat rohaninya adalah karya penebusannya yang mengerjakannya secara tuntas sampai selesai, sehingga kita beroleh kelayakan menjadi orang yang benar, yang layak mendapat bagian di dalam kerajaannya yang kekal. Dan yang ketiga, saudaraku yang terkasih, makna yang terkandung di dalam kata tetelestai. Saudaraku, kalau kita melihat di dalam tradisi pada zaman Yesus hidup, saudara, kata tetelestai ini diucapkan oleh orang yang menjelaskan bahwa pekerjaannya telah tuntas, telah sempurna dikerjakannya tanpa ditunda. Jadi kalau ada seorang seniman yang benar-benar telah menyelesaikan karyanya, saudaraku, dan sempurna, ia boleh berkata tetelestai. Jadi ketika seorang seniman mengerjakan karya senimannya, karya seninya, saudaraku, dan waktu dia menyelesaikannya itu, tradisi waktu saat itu, orang tersebut, seniman tersebut, mesti meneriakkan sebuah kata tetelestai, artinya sudah selesai. Sebuah pelajaran kehidupan yang dapat kita tarik dan yang dapat kita teladani dalam kehidupan Yesus, yaitu begini: Yesus menyelesaikan secara tuntas, secara sempurna, sampai selesai setiap tugas dan pekerjaannya.
sebagai orang yang percaya, saudaraku, kita mesti meneladani apa yang dilakukan Yesus di dalam tugas kita, tanggung jawab kita, baik itu kita di kantor, di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, ataupun kita pun juga yang masih berstatus sebagai seorang pelajar. Saudaraku, setiap tugas yang diberikan dalam hidup kita, kewajiban, tanggung jawab kita, mari kita kerjakan sampai selesai. Amin, saudara. Bukan hanya itu saja, sebagai orang yang percaya, kita pun juga diminta oleh Tuhan, oleh karena Dia sudah menebus kita dari setiap dosa dan pelanggaran kita, dan kita menerima kasih karunia secara cuma-cuma. Yang Dia mau adalah begini dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih, mari kita mengerjakan setiap anugerah keselamatan yang Tuhan beri dalam hidup kita dengan takut dan gentar, dengan tidak bersungut-sungut, melainkan dengan sukacita. Amin, saudaraku. Anugerah keselamatan itu patut dikerjakan. Kita mengerjakan keselamatan bukan untuk memperoleh hidup yang kekal, tidak, saudara. Tapi kita mengerjakan anugerah keselamatan itu karena kita sudah diselamatkan. Kita hidup dalam ketaatan, kita melakukan firman Tuhan, kita berbuat baik, kita hidup menjadi berkat, bukan untuk memperoleh ataupun mengejar kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga, tetapi karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah memperoleh bagian di dalam kerajaan yang kekal, di dalam kehidupan yang kekal. Itu sebabnya mari kita mengerjakan setiap anugerah tersebut dengan takut dan gentar dan tanpa bersungut-sungut. Filipi 2 ayatnya ke-12 sampai kepada ayatnya ke-13 menuliskan dengan sangat jelas di sana, saudaraku. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, kata firman Tuhan. Tapi terlebih pula, sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Sangat jelas firman Tuhan memberikan kita sebuah penjelasan bahwa kita sebagai orang yang percaya mempunyai kewajiban untuk kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Bukan hanya itu saja, saudara, di dalam kitab 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya ke-7 sampai kepada ayatnya yang ke-8, di sana dengan jelas Paulus memberikan sebuah pesan kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, marilah mengerjakan panggilan pelayanan. Paulus menuliskan dengan jelas, kita buka kitab 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Selain mengerjakan anugerah keselamatan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, saudaraku, kita mempunyai kewajiban untuk menunaikan, untuk memenuhi panggilan pelayanan kita. Selama kita hidup, ini adalah kesempatan untuk kita mengerjakan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Selagi kita bernafas, ini adalah kesempatan untuk kita menunaikan ataupun memenuhi panggilan dan tugas pelayanan kita. Ingatlah, saudara, hidup adalah sebuah pelayanan. Segala yang kita lakukan, segala yang kita perbuat dalam hidup ini adalah sebuah bentuk pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya segala perilaku kita, perkataan kita hendaklah menjadi berkat sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati setiap orang yang percaya yang menyaksikan program ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersama.